Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayah, bunda, abang, kakak, sahabat, kawan, teman, orang-orang baik yang Allah muliakan. Di heningan malam yang penuh dengan kesejukan, penuh dengan ketentraman, dengan hembusan angin yang begitu sepoi-sepoi, menghadirkan ketentraman hati, kedamaian jiwa. Semoga kita semua dalam kasih sayangnya Allah, dalam ridhonya Allah, dalam rahmatnya Allah, agar hari-hari yang kita jalani, ayah yang baik, ibu yang baik, seorang anak yang baik, agar suasana hidup yang singkat, yang sebentar, yang tidak lama, ya, justru menghadirkan dalam rumah kita itu rumah yang damai, rumah yang bahagia, rumah yang sejuk. Bagaimana cara untuk menghadirkan kesejukan dalam sebuah rumah? Tentu kita harus punya impian, kita harus punya visi misi dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami yang bijak, seorang suami yang tidak hanya untuk mengejar dunia, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, tetapi selain daripada tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, dia juga mampu memberikan keteladanan, menghadirkan kebahagiaan ilmu yang baik, mentrik bagaimana supaya istri dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, sehingga muncullah suasana rumah yang harmonis, rumah yang bahagia, rumah yang di dalamnya ada lantunan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus di dalamnya setiap tembok-tembok rumah, pojok-pojok rumah, baik di belakang maupun depan, samping kanan maupun samping kiri, ada kesejukan ayat-ayat Allah yang dihadirkan dari setiap anak, bahkan istri ataupun suaminya sendiri, sehingga hadirlah kenyamanan itu karena mereka terus menjadi keluarga Qurani. Ayah, bunda, abang, kakak yang baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bahagia itu karena suasana yang damai. Bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta keluarga besarnya yang memberikan banyak ibrah, pelajaran kepada kita bahwa ayah yang baik, ayah yang hebat adalah tidak hanya sekedar keduniaannya saja, tetapi juga memberikan kehebatan akhiratnya kepada keluarganya, sehingga muncul anak-anak yang hebat, Nabi Ismail yang hebat juga. Kita pun demikian, bagaimana supaya punya impian untuk menjadi rumah yang baik, keluarga yang baik. Tentu tidak hanya dunia, tapi bagaimana harus agar pendidikan ini juga kita tularkan kepada anak. Karena memang anak yang hebat itu karena di belakangnya itu ada seorang ayah yang hebat, seorang ibu yang hebat. Maka malam ini mari kita sama-sama menyimak, menghadirkan hati dengan hati yang damai, dengan hati yang bahagia, untuk kita mendengarkan
lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pengantar kita di malam ini, sebagai pengantar tidur kita, sekaligus menjadi ladang evaluasi, ladang muhasabah untuk kita, keluarga, anak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada Ananda Gufron, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqaliba ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga apa yang dibacakan oleh Ananda Gufron ini menjadi muhasabah buat kita, seorang ayah dan seorang ibu, supaya anak-anak kita juga kita didik mereka dengan Al-Quran. Kita membesarkan mereka dengan Quran, kita hadirkan mereka dengan Quran. Semakin sering kita perkenalkan mereka dengan Quran, semakin banyak kita ajarkan mereka dengan Quran, maka yakin dan percaya bahwa rumah yang kita tempati, rumah yang kita tinggal, rumah yang di dalamnya ada ayah, ibu, anak, mungkin orang tua kita di dalam, mungkin mertua kita di dalam, mungkin sahabat kita datang, orang-orang terdekat mungkin sempat menginap di situ. Yang hadir adalah ketenangan karena Al-Quran yang senantiasa membuat kita bahagia. Beruntung dari kesibukan ayah bunda, tetapi sempatkan waktunya untuk bagaimana agar mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Doa terbaik menyertai ayah bunda, abang kakak, teman, sahabat, orang-orang baik. Semoga diberikan kekuatan agar terus menjaga, agar terus mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang hebat di dunia dan juga hebat di akhirat. Di dunia yang mendapatkan orang yang paling dihormati, di dunia orang yang senang untuk dekat dengan masjid, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang baik. Bahkan nanti di akhirat pun ia akan menjadi syafaat buat kita semua. Di dalam ayat surat Al-Mulk yang barusan saja Ananda Gufron baca sebagai energi, kekuatan buat kita, sekaligus kita harus banyak mengambil pelajaran. Adakah di antara kita yang sudah bisa baca Quran? Adakah antara ayah bunda yang sudah bisa baca Quran? Kalau belum, berarti Ananda Gufron memberikan pelajaran buat kita bahwa ayo
sesibuk apapun kita harus luangkan waktu terbaik kita untuk baca Quran. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran lah yang akan kelak datang akan menjadi syafaat buat kita. Kalau dia yang menjadi syafaat buat kita, di mana teman, sahabat, orang-orang yang mungkin kita di dunia ini mereka kenal kita, kita kenal mereka, nantinya dia tidak sempat menolong kita, tidak sempat lagi yang menjaga, melindungi kita, maka Al-Quran lah yang akan menolong, menjadi syafaat buat kita, di mana orang-orang akan meninggalkan kita semuanya. Di keheningan malam ini kita harus banyak untuk bertanya, muhasabah, mengintrospeksi diri. Apakah hari demi hari yang saya lewati, apakah detik menit yang saya lalui, apakah saya gunakan dengan maksimal untuk dekat dengan Allah, atau malah jauh dari Allah? Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, apakah saya lebih banyak mengambil mushaf Quran, memegangnya, atau malah banyak yang memegang HP, membaca WhatsApp, dan seterusnya? Maka ayo mulai kita muhasabah diri kita supaya lebih banyak kita membawa Al-Quran sebagai obat sekaligus energi yang kuat untuk terus membuat kita lebih bahagia dalam kehidupan ini. Ayat yang barusan Ananda Gufron baca, lebih tepat ini, dalam ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini memberikan banyak sekali pelajaran buat kita bahwa antara hidup atau mati ini Allah cuma hanya lihat seberapa besar prestasi amal terbaik yang kita ukir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jangan-jangan kita tidak pernah punya amal prestasi? Mungkin ada, tetapi apakah sudah cukup untuk kita nanti berjumpa dengan Allah? Maka mari kita siapkan diri kita dengan amal-amal terbaik kita, amal soleh kita. Kita bantu anak-anak yatim penghafal Quran, kita bantu pondok-pondok pesantren, kita bantu rumah-rumah tahfiz, kita bantu masjid-masjid. Yang ini yang akan menjadi amal terbaik, yang insya Allah dengan amal terbaik itulah nanti kita tinggalkan dunia yang fana ini, nanti kita tinggalkan dunia yang fata morgana ini, nanti kita tinggalkan dunia yang sementara ini dengan prestasi kebaikan amal soleh yang kita tanamkan akan menjadi syafaat, akan menemani kita, akan membuat kita bahagia untuk membimbing dan sekaligus menyelamatkan kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan para penghafal Quran, orang-orang soleh, bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.